Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Pagi hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12a. Namun sebelumnya mari kita memohon pimpinan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita berdoa. Pada saat pagi yang indah ini Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih atas setiap kebaikan, pemeliharaan, perlindungan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan pagi yang indah ini kami berterima kasih atas setiap kesempatan yang telah Tuhan curahkan dalam hidup kami. Pagi ini kami boleh merasakan napas kehidupan yang baru, kekuatan serta semangat yang baru yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kami. Bahkan hari ini kami bersyukur ketika Tuhan meluangkan waktu bagi kami bersama untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami bersama akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Terjadilah kuasa-Mu Tuhan atas hidup kami semua. Karena kami percaya Tuhan bekerja dalam hati bahkan pikiran kami. Sehingga ketika kami bersama merenungkan akan kebenaran firman-Mu, maka firman-Mu akan menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Kami pun boleh menerimanya dengan hati yang bersyukur dan kami pun akan setia melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama diambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12a, di bawah judul perikop ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Demikian bunyinya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin semua orang pernah merasa takut ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Entah itu takut menghadapi situasi pergumulan dalam rumah tangga, entah itu takut menghadapi pergumulan dalam dunia pekerjaan pelayanan kita, bahkan ada banyak hal rasa takut. Sebab rasa takut ini bisa menembus setiap aspek kehidupan kita. Bahkan ada banyak hal yang membuat kita takut. Bisa karena keadaan yang tidak kita harapkan terjadi pada hidup kita, tetapi juga bisa karena akibat dosa bahkan kesalahan kita. Yang tentunya semua kita pernah takut. Dan rasa takut itu adalah hal yang normal dan wajar saja jika itu hanya merupakan respon sesaat. Ketakutan itu hal yang normal jika hanya pada saat terkejut sesaat. Namun jika ketakutan itu berkepanjangan, yang membuat kita stres, yang membuat kita putus asa, yang membuat kita hilang harapan dan keraguan yang menghentikan langkah kita untuk maju. Ketakutan seperti inilah
yang tidak seharusnya ada pada diri kita, umat yang percaya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nas firman Tuhan pagi hari ini, Paulus menguatkan Timotius agar dalam pemberitaan Injil Kristus tidak dikuasai oleh roh ketakutan. Dan ini adalah alasan mengapa kita tidak seharusnya takut. Yang pertama, Tuhan melengkapi kita bukan dengan roh ketakutan, melainkan dengan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya, roh Tuhan tercurah kepada setiap orang yang percaya. Roh Tuhan bekerja di dalam diri kita agar tidak dikalahkan oleh ancaman. Roh Tuhan bekerja dalam diri kita agar tidak dikalahkan oleh gertakan. Roh Tuhan bekerja di dalam diri kita agar tidak dikalahkan oleh perlawanan dari dunia ini. Dan yang kedua, Tuhan adalah juru selamat kita. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Jadi pertanyaan bagi kita bersama di pagi yang indah ini, mengapa kita tidak perlu takut? Jawabannya ialah sebab kita mengimani Tuhan yang benar, mengimani Tuhan yang besar, dan mengimani Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang tidak pernah berhenti menyatakan keselamatannya sejak dari permulaan hingga saat ini. Hingga demikian, harusnya kita bangga, semangat, dan tetap teguh di dalam iman dalam menghadapi berbagai macam situasi persoalan yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi di dunia ini. Artinya, Bapak, Ibu, Saudara dalam Tuhan, kejutan-kejutan dunia yang hendak menakuti kita dapat kita kalahkan dengan iman. Kejutan-kejutan dunia hendak menakuti kita dapat kita kalahkan dengan iman kita kepada Tuhan. Iman ibaratkan api yang tetap berkobar-kobar, yang tidak akan pernah mati. Kalaupun kita sesekali dikejutkan oleh berbagai pergumulan permasalahan, itu ibaratkan seperti api yang jika dihembus maka api itu akan semakin besar. Api itu disiram, maka api itu pun akan lenyap. Jikalau kita melihat alasan untuk tidak takut saat ini, bahkan sekarang ini, kita melihat alasan mengapa kita dapat takut. Paulus mengajarkan bahwa tidak pernah dia malu dan takut mengabarkan Injil, karena dia memiliki keyakinan yang teguh. Seperti dalam ayat yang ke-12 berkata, "Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Bapak, Ibu, Saudara, hubungan yang baru dengan Allah akan berdampak pada sikap kita menghadapi dan menangani berbagai masalah dan pergumulan yang ada. Kita adalah umat yang diberkati, namun kita tidak membesar hati memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Firman Tuhan begitu berharga dalam kehidupan kita, namun kita tidak menghargai firman-Nya. Secanggih-canggihnya suatu peralatan, namun ketika kita tidak dapat memakai ataupun tidak kita pakai, maka peralatan yang canggih itu tidak akan bermanfaat bagi hidup kita. Demikian pula tentang kebenaran firman-Nya. Artinya, jangan pernah kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus untuk keselamatan kita. Seharusnya kita bukan lagi umat yang penakut, umat yang hidup dalam kekhawatiran, sebab kita beserta Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup,
Tuhan yang menyelamatkan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.